Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hukum-hukum idgham. Idgham secara bahasa artinya al-idkhal, yaitu memasukkan. Secara istilah, idgham adalah menggabungkan atau memasukkan huruf yang sukun dengan huruf yang berharokat, sehingga keduanya menjadi satu huruf yang bertasdid seperti huruf yang kedua, dan makhraj keduanya terucap secara bersamaan. Jenis-jenis idgham. Idgham dapat kita kelompokkan menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama, idgham ditinjau dari sisi keberadaan gunnahnya. Ini dibagi menjadi dua, yaitu idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Kemudian idgham jika ditinjau dari sisi makhraj dan sifatnya dibagi menjadi tiga, yaitu idgham mutamatsilain, idgham mutajanisain, dan idgham mutaqaribain. Kemudian idgham ditinjau dari sisi kesempurnaannya, ini dibagi menjadi dua, yaitu idgham kamil dan idgham naqis. Dan yang keempat adalah idgham ditinjau dari sisi harokatnya, ini dibagi menjadi dua, yaitu idgham kabir dan idgham shaghir. Adapun yang akan kita bahas pada halaqah atau pertemuan kali ini insyaallah adalah idgham ditinjau dari sisi makhraj dan sifatnya, dan idgham ditinjau dari sisi kesempurnaannya. Sekarang kita akan membahas tentang idgham jika ditinjau dari sisi makhraj dan sifatnya. Untuk dapat memahami pembagian idgham ini, kita harus memahami tentang makharijul huruf dan sifatul huruf. Idgham jika ditinjau dari makhraj dan sifatnya, ini dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, idgham mutamatsilain. Mutamatsilain secara bahasa artinya dua hal yang semisal atau dua hal yang sama. Secara istilah artinya adalah bertemunya dua huruf yang sama, baik makhraj dan sifatnya. Adapun huruf yang pertama sukun dan huruf yang kedua berharokat. Misalnya, huruf ta bertemu dengan huruf ta, huruf dal bertemu dengan huruf dal, dan seterusnya. Bagaimana cara membacanya? Yaitu dengan memasukkan huruf yang pertama ke huruf yang kedua, sehingga menjadi satu huruf dalam pengucapan, bukan dalam tulisan. Dan huruf kedua tersebut diberi tanda tasydid. Kemudian yang perlu kita perhatikan, jika proses idgham ini terjadi pada huruf yang termasuk huruf qalqalah, maka suara qalqalahnya menjadi tidak tampak. Berikut contoh-contoh idgham mutamatsilain. Di dalam surat An-Nisa ayat 78. Yudrikumul maut. Yudrikumul maut. Di sini ada kaf sukun bertemu dengan kaf yang berharokat dhammah, sehingga kaf yang pertama dihilangkan secara bacaan, ya. Langsung masuk ke kaf yang kedua, ya. Sehingga sifat hamas pada kaf yang pertama itu tidak ada. Hamasnya ada hanya pada
kaf yang kedua ya. Jadi tidak dibaca seperti ini. Contohnya yang salah ya. Yudrikumul maut. Ya, di sini terlihat sekali hamas dari sifat kaf yang pertama ya. Yudrikumul maut. Nah, itu salah ya. Jadi cara membacanya adalah yudrikumul maut. Yudrikumul maut. Yang kedua, di dalam surat Al-Baqarah, fama rabihat tijaratuhum, fama rabihat tijaratuhum. Ya, di sini ada huruf ta bertemu dengan huruf ta ya, ta sukun bertemu dengan ta yang berharokat kasroh ya. Ini dibaca idgham, langsung masuk ke huruf ta yang kedua, sehingga sifat dari huruf ta yang pertama hilang ya, tidak ada. Fama rabihat tijaratuhum. Berikutnya, contoh berikutnya adalah ini dal bertemu dengan dal. Perhatikan ya, dal adalah termasuk huruf qalqalah ya. Sehingga bunyi suara qalqalahnya tidak tampak ya. Wa qad dakhalu, wa qad dakhalu ya. Jadi sifat huruf dal yang pertama, dal sukun ada qalqalahnya, ini tidak tampak ya. Jadi jangan sampai dibaca misalnya wa qad dakhalu. Nah, ini salah ya. Tidak ada qalqalah ya. Yang betul adalah wa qad dakhalu. Wa qad, ini salah ya. Wa qad dakhalu. Nah, yang betul seperti itu. Tidak ada suara qalqalahnya. Kemudian yang berikutnya adalah contohnya ballahum mau'id. Ballahum mau'id. Ya, di dalam surat Al-Kahfi ya. Itu beberapa contoh idgham mutamatsilain. Jadi yang perlu diperhatikan adalah huruf yang pertama secara bacaan hilang sama sekali ya, baik zat maupun sifatnya, langsung masuk ke huruf yang kedua ya.